Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika dasar. Di hari Senin yang lalu kita udah sampai pembahasan tentang resistor gitu ya. Pembahasan tentang resistor dan juga resistivitas. Jadi kalau dalam rangkaian listrik itu seluruh kabel dan juga device-device yang terhubung pada kabel tersebut itu pada dasarnya akan dianggap sebagai sebuah penghambat dalam tanda kutip ya, di mana penghambat itu ya sebetulnya ya digunakan untuk mengoperasikan alat yang kita gunakan gitu, untuk mengoperasikan fungsi-fungsi tertentu pada perangkat yang kita gunakan tersebut. Misalnya pada hari Senin yang lalu itu dicontohkan ya, mulai dari display. Kalau misalnya kita anggap gadget yang kita gunakan itu HP gitu ya, maka bagian layarnya, touch, kemudian suara tuh mikrofon yang menghidupkan mikrofon yang menghidupkan speaker, pengatur suara dan lain sebagainya itu dikendalikan oleh oleh pengguna gitu ya. Nah, kontrolnya itu kendalinya itu berasal dari input-input yang dipasang menggunakan campuran, ada kapasitor, ada dioda dan lain sebagainya yang kita pelajari sekarang di fisika dasar 1. Ini kebanyakan tentang kapasitor dan resistor. Jadi seperti yang pernah ditampilkan di slide kuliah yang lalu bahwa input dari HP kita itu banyak menggunakan kapasitor-kapasitor gitu ya. Kemudian sedangkan perangkat operasi utamanya itu tidak lain sebetulnya merupakan resistor. Tapi tentu saja kalau di teman-teman yang di teknik elektro dan juga di fisika instrumentasi nanti akan belajar bahwa device nggak cuma itu aja, ya, nggak cuma resistor dan kapasitor saja, ada juga seperti dioda, amplifier, kemudian analog to digital converter, digital to analog converter dan lain sebagainya. Jadi device itu sebetulnya banyak, tapi memang yang mendasari ya, yang mendasari device-device yang kita gunakan itu memang yang utamanya itu resistor dan kapasitor. Walaupun resistor itu sebetulnya ya itu tadi beragam bentuknya. Bahkan kabel itu sendiri juga merupakan sebuah resistor yang kadang kita kenal dia sebagai resistor dalam gitu ya, penghambat resistansi yang inherent di dalam kabel itu sendiri, karena dia terbuat dari logam dan lain sebagainya, dan logam itu sendiri dia punya resistivitas, dan kita tahu bahwa hubungan antara resistivitas dengan resistansi itu dari R sama dengan O, L per A itu. Oh ya, sambil saya share dulu ininya. Oke. Ya, ini yang saya sampaikan ya. Sebelumnya kita mengenal ini ya, apa itu namanya resistansi dan resistivitas ya, di mana hambatan atau resistansi yang satuannya ohm itu dipengaruhi oleh resistivitas yang inherent terhadap bahan-bahan tertentu, merupakan sifat dasar dari bahan-bahan tertentu, di mana di sini ada ininya, ada angka-angkanya ya. Untuk aluminium, untuk tembaga, emas, kemudian besi, merkuri dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kabelnya itu punya panjang tertentu dan punya luas penampang tertentu, nah itu nanti akan membentuk ini ya. Walaupun ukurannya itu hanya tipis 1 mm atau kurang gitu ya, setengah milimeter, tapi tetap dia itu akan menghasilkan R tertentu. Nah, tentu saja ini nanti akan menghasilkan kalau kita mengalirkan listrik pada rangkaian dan hambatannya itu menerima arus, maka dia akan mengkonsumsi gitu ya. Dia nanti akan mengkonsumsi energi ya, energi yang dihasilkan oleh baterai tersebut. Nah, makanya kalau
dari baterai itu misalnya kita punya energi yang bisa kita hitung, misalnya ini ya, misalnya ini baterai ini dia menghasilkan V gitu ya, punya beda potensial tertentu, dan setelah kita hitung berapa R total di rangkaian tersebut, kita hitung berapa I. Nah, energi yang disampaikan itu adalah sekian gitu ya. Nah, nanti jika sifatnya ini ideal, maka energi yang dihasilkan oleh baterai akan digunakan seluruhnya oleh seluruh resistor yang ada di sini gitu ya, sehingga nanti penggunaan energinya dinyatakan dalam daya atau sebut juga sebagai daya disipasi adalah sama dengan P sama dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R ya. Jadi apa yang dikirimkan oleh baterai ini ya, yang sering kita menggunakan P sama dengan VI, itu nanti akan dikonsumsi oleh resistor yang sama dengan I kuadrat R. Tapi ingat nanti I-nya ini ya akan berbeda-beda berdasarkan ininya, susunan dari resistor. Makanya saya kemarin, satu tutorial yang kemarin menyinggung, Anda ingat-ingat kembali dulu waktu di SMA belajar rangkaian resistor rangkaian resistor paralel dan seri itu bagaimana ya? Karena nanti ada beberapa hal yang nanti akan terbagi ya. Misalnya seperti ini, untuk rangkaian seri, maka jika dua buah resistor dipasang secara seri, maka arus yang mengalir pada R1 dan R2 itu sama. Ya. Arus yang mengalir pada R1 dan R2 sama, tapi tegangan yang dihasilkan pada R1 dan R2 berbeda, bergantung kepada nilai R1 dan R2 itu sendiri. Sehingga kalau nanti ditotalkan, V1 ditambah V2 adalah sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Jadi kalau di rangkaian seri, prinsipnya itu adalah arus yang masuk kepada resistor itu sama, ya. Namun tegangan yang dihasilkan oleh R1 dan R2 ini berbeda. Nah, begitu pula nanti kalau misalnya R-nya ada banyak, ya, maka nanti akan dihasilkan V1, V2, V3, V4, V5 dan seterusnya. Dan kalau semuanya itu dipasang seri, maka total-totalnya adalah sama dengan V seperti ini. Jadi energi yang ini, ya, energi yang dihasilkan atau yang diberikan oleh baterai nanti akan terbagi-bagi, gitu ya, akan terbagi-bagi oleh V1, V2, V3, V4, V5 dan seterusnya. Nah, kalau di contoh kasus yang ini, yang Anda lihat sekarang di layar, ini resistornya ada 2. Nah, di sini berarti V-nya ini dibagi oleh 2 buah resistor sini dengan proporsi bergantung kepada R1 dan R2. Nah, yang ini, yang common atau yang sama di antara kedua resistor ini adalah arusnya, ya, karena keduanya dipasang seri. Ya. Nah, ini berbeda dengan kalau yang dipasang paralel. Ya, kalau paralel, maka di titik cabang, maka dia akan punya titik cabang. Ya, maka dia akan punya titik cabang, dan titik percabangan ini dia justru akan membelah I. Ya, justru nanti dia akan membelah I. Nah, yang menarik adalah jika susunan rangkaian paralelnya itu adalah seperti ini, di mana R1, R2-nya dipasang seperti ini, maka tegangan yang dihasilkan oleh R1 dan R2 ini sama dengan baterai. Ya. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh R1 maupun R2 adalah sama dengan baterai. Jika susunannya seperti ini, ya. Jika susunannya seperti ini, karena nanti kita akan menemui rangkaian yang lebih kompleks, ya. Ada campuran seri, paralel dan lain sebagainya. Nah, yang menarik itu ada yang patut diperhatikan adalah di sini justru kalau tadi di rangkaian seri V-nya terpecah, ya. Kalau sekarang justru I-nya terpecah. Nah, pemecahannya ini bergantung kepada besar dari R2 dan R1. Makanya di sini ada yang disebut sebagai resistor ekivalen, ya, yang dihitung seperti ini. Dan kalau dilihat dari cara penghitungannya, dia itu berkebalikan dengan yang berkebalikan dengan kapasitor yang paralel, atau dia sama dengan cara menghitung rangkaian kapasitor yang seri di kuliah yang minggu lalu, ya, kalau nggak salah itu pernah disampaikan. Nah, ini
cara untuk menghitung resistor paralel, di mana untuk kondisi seperti ini tegangan pada R1 dan R2 ini sama dengan tegangan baterai. Yang berbeda justru adalah I-nya, ya. Yang berbeda justru adalah I-nya. Nanti di cabang ini nanti dia terpecah gitu ya, sesuai dengan proporsi R2 R1, kemudian di cabang ini dia bersatu lagi. Sehingga ini nanti akan menjadi hukum Kirchhoff 1, ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung apa itu namanya rangkaian yang lebih kompleks dari ini, di mana arus yang masuk dalam satu titik cabang itu nanti akan terbagi, gitu ya, akan terbagi menjadi menjadi dua, ya, akan terbagi menjadi dua seperti ini. Tapi intinya adalah pada suatu titik cabang, jika ada arus yang masuk pasti ada yang keluar, ya. Hukum Kirchhoff arus nanti yang akan kita gunakan itu nanti menyatakan bahwa arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar. Yang tidak lain menyatakan bahwa seluruh muatan yang mengalir di dalam rangkaian itu sifatnya kekal, ya, tidak akan ada muatan yang hilang, ya, tidak ada muatan yang menghilang. Sehingga jika di titik cabang ini ada I yang masuk, pasti ada yang keluar, ya, ada yang keluar. Nah, nanti akan kita lihat di penerapan hukum Kirchhoff bahwa ada juga nanti di titik cabang ini arus itu justru ya kayak gini aja, misalnya ini, ya, di titik cabang ini ada arus I masuk dari baterai, kemudian bercabang menjadi I1 I2. Nah, di titik cabang ini ternyata yang masuk itu ada 2, yang keluar 1, ya. Jadi harus ada input arus masuk dan juga yang keluar, dan totalnya itu harus sama antara yang masuk dengan yang keluar. Jadi tidak boleh ada arus yang loss seperti itu. Nah, penerapan dari rangkaian yang seri dan paralel ini bisa dilihat di sini. Nah, ini misalnya Anda punya, ya, ini misalnya kita gunakan kalau kuliah menggunakan ini, menggunakan coret-coret itu, ya. Saya mau pakai ini blank. Oh ya, saya pakai draw. Ini warnanya putih gitu, ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini menggunakan teknologi di mana rangkaian seri dan paralel ini diterapkan, gitu ya. Jadi pada saat pixel di tablet itu bersentuhan dengan ujung pena ini, kelihatan nggak ya? Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Mudah-mudahan tidak putus-putus. Kalau putus-putus ada terpaksa belajar semandiri, ya. Oke, tadi saya ulangi penerapan dari ini, ya, penerapan dari rangkaian arus listrik yang disusun secara seri dan paralel itu. Nah, ini terutama yang seri sih. Terutama yang seri ini saya ambil dari buku Cutnall and Johnson tentang penerapan dari resistor yang dipasang seri. Jadi bagaimana nanti gambar yang saya buat menggunakan pen tablet ini bisa terjadi itu karena pada saat ini ujung pena dengan pen itu bersentuhan, maka dia ini seperti menyalakan saklar, ya, seperti menyalakan switch atau saklar, sehingga pada saat dia bersentuhan dia on, dan pada saat dia on dia menghasilkan itu respon, ya, menghasilkan sinyal pada mesin, sehingga mesin nanti memproses dia sebagai gambar seperti ini, gitu ya. Jadinya ini seperti itu. Nah, ini misalnya saya punya rangkaian, ini mudah-mudahan. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena kemarin katanya ada yang lupa mengisi daftar hadir. Ini misalnya baterai seperti ini.
Ini ada resistor, kemudian bercabang seperti ini. Ya. Nah, yang ini aja dulu, yang mudah seperti ini. Ya, ini misalnya V atau delta V-nya ini sama dengan 12 volt. Yang ini misalnya ini R1, R2, R3 ya. R1 sama dengan 1 ohm. R2 sama dengan 1 ohm. R3 sama dengan 2 ohm gitu ya. Nah, maka kalau di sini nanti akan kita lihat bahwa V yang 12 volt ini nanti akan terbagi ya antara R1 dengan ini, dengan yang paralel ini ya. Nah, coba saya mau ini dulu. Mau ngetes dulu. Oke. Mau ngetes dulu kemarin kelompok yang belum siapa ya? 9 sudah, kelompok 7 sudah, 3 sudah, 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 Abednego Jonathan ada? Abednego Jonathan Parulian, apakah ada di kelas? Mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Bentar. Oh, ini ya. Oh, mic saya rusak, Pak. Oh, ya. Baik. Kalau gitu saya ke temennya deh. Maheswari Araminta Widya Dana. Ada tidak? Maheswari? Ada, Pak. Ada. Oke. Saya ini sekarang mau menghitung arus. Tapi saya ingin menghitung dulu resistor ekivalen untuk yang paralel. Ya. Kalau menghitung RP itu caranya bagaimana? Menghitung resistor paralel? Menghitung resistor ekivalen untuk yang paralel? Kalau paralel tuh harus diserikan dulu, bukan? Harus diserikan? Enggak. Diserikan? Enggak dong. Kan dia paralel. Oh, Bukan iya. seri. Maksud saya adalah untuk resistor ekivalen R2, R3 ya, mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Ya, Maheswari bagaimana untuk menghitung rangkaian ekivalen untuk yang paralel? Di per nggak sih, Pak? Kalau paralel. Ya, tolong diceritakan atau dijelaskan. Kan yang L2 sama L3 itu kan paralel. Jadi kayak Ya, betul. kita harus diperin dulu. Jadi per. Oke, 1 per RP sama dengan apa? 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R2 ditambah 1 per R3 gitu ya? Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 tambah setengah. Berarti 3 per 2, berarti 2 per 3. Jadi RP-nya sama dengan 3 per 2 gitu ya? Apa 2 per 3? 2 per 3. 2 per 3. Sebentar. Kan 1 ditambah 1.
Ya. Kan 1 ditambah 1,5 jadi 3/2 3/2. itu ya. Kemudian Ya. di RP, Dibalik. kemudian diinverskan gitu ya. Jadi Jadi 2/3 ya. 2/3 ohm atau sama dengan 0,667 gitu ya ohm. Nah, kemudian oke, makasih. Saya tulis dulu. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan? Berarti menghitung yang serinya ya. Iya. Yang serinya. Oh ya, saya ke perwakilan kelompok 4. Ahza Asadel ada? Ahza Asadel ada? Tidak ada? Oke, saya ke Satrio Budi Wicaksono ada? Ada, Pak. Ya. Sekarang saya akan menghitung R total ya. R total itu adalah menghitung rangkaian seri R1 dengan RP ya, dengan RP yang terbentuk dari paralel R2 R3, betul ya? Iya, Pak, betul. Nah, sama dengan berapa? Berarti 1 ditambah 2/3. R1 ditambah RP sama dengan berapa ini? 1,66 ini ya, segini ya. Ohm gini ya. Betul? Iya, betul. Ya, betul. Nah, kemudian dari sini maka kita bisa hitung berapa I gitu ya. Oke, I-nya berapa, Satrio? Sama dengan berapa ini? 12. Dia itu adalah delta V dikali R total, dibagi R total gitu ya. V dibagi R total. Sama dengan 12 dibagi 1,66. Nah, ini berapa? Berapa? 7,2. 7,2 ampere? 7,2 ampere? Oke, 7,2 ampere. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah berapa tegangan pada R1? Kita ganti. Makasih Satrio ya. Kita ini dulu Satrio. Oke, kelompok 9 sudah, kelompok 4 sudah, 2 sudah, 1 sudah, 7 sudah, 3 sudah, 2 sudah, kelompok 5 berarti. Kelompok 5. Oke, perwakilannya saya minta Tiara Nur Insyirah ada? Iya, Pak, ada, Pak. Ada. Nah, tegangan di resistor 1 ya, dari informasi I yang ini, kemudian R1 sama dengan 1 ampere, ini berapa tegangannya? Jadi I dikali R1, 7,2 dikali 1. I dikalikan R1 sama dengan 7,2 dikali, ampere dikalikan 1 ohm sama dengan 7,2 volt ya. Iya, Pak. Ya, makasih. Oke, sekarang VR2 berapa? Kalau VR2 berarti I dikali R2 sama dengan 7,2 dikali 1 juga. Gimana? Yang ini di R2, VR2 berapa? 7,2. 7,2 juga? Yakin? Baru aja tadi disebutkan. Kalau paralel di titik cabang ini gimana?
Arusnya sama tidak? Beda, Pak. Beda. Iya. Beda. 2/3. Dari mana 2/3? Soalnya R yang di paralelnya 2/3. Jadi I dikali 2/3 ya, Pak? Enggak, salah. Salah. Coba, sebelumnya kan saya pernah sampaikannya, nih lihat. Ini ada R1, ini ada R2. Di sini bisa dilihat bahwa I yang mengalir pada R1 dan R2 sama. Ini kalau seri, tapi tegangannya terbagi. Ya, tegangannya terbagi. Nah, sekarang ini ada R2, R3. Menurut ini, ya, menurut Tiara, I yang masuk ke R2 sama atau tidak dengan R1? Arusnya sama enggak? Beda. Beda, karena dia ada titik cabang di sini ya? Iya. Nah, kalau V-nya sama atau beda? Tegangan R1 dengan R2 di sini sama atau beda? Tegangannya sama, Pak. Tegangannya sama? Coba. Beda ya, Pak? Beda. Ini ya, ini ya, rangkaian yang ini sama rangkaian yang ini sama nggak kira-kira menurut Tiara? Ini maaf ya, Tiara terus. Dengan yang ini sama nggak kira-kira? Rangkaian yang ini dengan yang ini menurut Tiara sama nggak? Beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau yang di atas tadi itu kayak kebagi dua gitu, Pak, paralel. Tapi kalau yang ini kan sudah RP. Oh, kalau yang itu paralelnya jadi udah jadi kayak seri gitu, Pak, udah di. Artinya sama atau tidak? Beda. Berbeda. Ini tuh sama ya, sama karena ini RP-nya ini sudah mewakili ini R2 R1 ini sebetulnya sama. Oh iya. Ya, berarti dengan demikian tadi kan udah ada contoh nih di atas. Yang ini ya, V yang ini. V ini nanti akan terbagi ya. Nih, ada nih teorinya. V sama dengan V1 tambah V2. Terbagi menjadi V1 dan V2. Nah, dengan demikian maka tegangan di R2 berapa? Nih, saya perlihatkan lagi. Tegangan aslinya sumbernya itu 12 volt. Kemudian tadi Anda jawab VR1-nya 7,2. Nah, berarti VR2-nya sama dengan 12 dikurangi 7,2 ya, Pak? Sama dengan 4,8. 4,8. 4,8? 7 tambah 4, 11 ya? Oh iya betul, 4,8. Ini adalah sama dengan V dikurangi V R1 sama dengan 12 dikurangi 7,2 sama dengan 4,8, betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang sekalian aja. VR3 sama dengan berapa? Sama, Pak. 4,8 juga. 4,8. Ya, makasih. Diborong semua. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mumpung masih di kelas, nggak apa-apa salah. Kalau di ujian berabe nanti. Ya, oke. Kasih. Ini Tiara. Oke, kelompok 5 udah. Kelompok 1. Nah, berarti balik lagi nih. Ya. Nah, sekarang dengan demikian, maka kalau saya mau menghitung berapa arus yang mengalir pada R2, tahu dong berapa ya? Coba saya ke Virus Dian, ada? Dari kelompok 9. Ya. Silakan. Kalau saya mau menghitung berapa arus yang mengalir pada resistor 2 itu yang ini. Resistor 2 yang ini, itu berapa caranya? Atau bagaimana caranya? PR2. PR2 dibagi R2.
VR2 dibagi R2. R2 sama dengan berapa? 4,8 dibagi 4,8 volt. Kenapa komanya begitu? Nah, dibagi berapa? dibagi 1. 1 ya. Dibagi 1 ohm. 1 ohm ini sama dengan 4,8 ampere. Nah, berarti IR3 berapa kira-kira, Virus? 2,4. 2,4. Dari mana dia 2,4? R3 dibagi R3. Dari mana? R3 dibagi R3, Pak. Oh, VR3 dibagi R3. Oh ya, betul. VR3 dibagi R3. Sorry, ini saya. Oke. VR3 dibagi R3 sama dengan 4,8 volt dibagi R3 tadi 2 ya. Ini sama dengan 2,4. Ya, Betul? Ya, Pak. R3 2 ampere loh. Ya, betul ya? Segini kan ya? Ya, Pak. Ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau ini dijumlahkan, ya, kalau ini dijumlahkan berapa, Virus? 7, Pak. 7,2, iya, makanya terbukti ya, bukan terbukti, maksudnya terlihat ya bahwa arus yang mengalir ke sini, ya, yang I yang kita hitung tadi dari resultan itu, yang I di sini nanti di titik cabang ini nanti dia, nah, berpisah. Ini jadi IR2, ini jadi IR3. Nah, di titik cabang ini dia bersatu lagi, gitu ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, pembagiannya itu tadi terlihat jelas bahwa dia bergantung kepada proporsi R2 dan R3, ya. Jadi kalau yang kalau yang resistansinya lebih besar, arusnya lebih kecil, ya. Ini kan R3 dia 2 ya, 2 ohm, maka dia arus yang mengalir di sana lebih kecil, artinya ada penghambatnya lebih banyak, gitu ya. Kalau resistansinya lebih resistansinya lebih kecil, maka dia seperti ini. Nah, sekarang persoalan yang sama, tapi kita ada yang namanya hambatan dalam, ya. Hambatan dalam. Battery and generators add some resistance to circuit. Oh ya, tadi terima kasih, Virus ya. Saya tulis dulu. Ini pekan 4. Batteries and generators add some resistance to a circuit, karena dirinya sendiri itu kan ini ya, ada logamnya, ada isolatornya dan lain sebagainya. This resistance is called as an internal resistance. The actual voltage between the terminals of a battery is known as a terminal voltage. Yang disusunnya itu kira-kira dia seri dengan hambatan utamanya, gitu ya, yang ini. Ya, hambatan utamanya ini. Sehingga dia nanti sesungguhnya dia itu nanti akan mempengaruhi nilai arus yang ini mempengaruhi nilai arus yang mengalir pada kawat ini sebetulnya. Namun dalam praktiknya biasanya nilai dari hambatan dalam ini relatif kecil, ya. Dia dibandingkan dengan R, karena biasanya R itulah yang nanti akan digunakan untuk mengoperasikan alat-alat itu, sedangkan R yang hambatan dalam itu berkaitan dengan itu tadi, panjang kawat dan total jumlah kawat atau total panjang kawat yang kita gunakan dalam perangkat elektronik kita, ya. Kabel-kabelnya itu panjangnya itu nanti akan mempengaruhi dari R internal ini. Nah, demikian. Nah, yang ideal itu memang adalah R-nya ini sangat kecil. R kecilnya ini sangat kecil, ya. Namun sehingga arus yang nanti mengalir itu tidak terlalu dikonsumsi secara berlebihan oleh kawat tersebut, gitu ya. Makanya ini yang berbahaya ya, tapi memang ada beberapa device tertentu, ya, tapi saya karena bukan di instrumentasi, saya
kurang begitu tahu ada device seperti apa yang menggunakan hambatan dalam yang besar gitu ya, untuk supaya dia arus yang mengalir pada R-nya itu kecil. Nah, jadi kalau Anda misalnya nanti berkenalan dengan alat-alat yang ada di laboratorium teknik pangan dan bioenergi, kalau Anda bongkar ininya, ada bongkar peralatannya, device-device tertentu itu dia punya spesifikasi tertentu di mana dia ada input gitu ya, supaya alat itu bekerja dia butuh input arus sekian gitu ya, misalnya membutuhkan arus yang range-nya itu misalnya dari 1 miliampere sampai 2 miliampere misalnya. Nah, itu sedangkan misalnya tegangan dari PLN itu adalah 12 volt dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu ada hambatan pendahuluan ya, hambatan tertentu supaya ketika arus itu masuk ke dalam rangkaian tersebut, dia bisa bekerja dan tidak kelebihan arus. Kalau enggak nanti dia terbakar gitu ya. Kalau misalnya ada arus yang berlebihan masuk ke dalam rangkaian R ini ya, padahal dia itu punya spek tertentu ya, punya syarat tertentu supaya dia bekerja, maka arusnya itu sekian ampere sampai sekian ampere gitu ya. Kalau misalnya ternyata kalau ternyata internal resistance-nya itu tidak mencukupi, atau rangkaian resistor yang sebelumnya itu tidak mencukupi untuk menghasilkan arus yang kecil, maka ya ini bisa kebakar gitu ya, bisa terbakar. Karena ingat bahwa elektron yang dipercepat itu dia kan membawa energi gitu ya. Karena ini kan elektron yang bergerak gitu ya. Elektron yang bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, itu dia bawa energi. Dan kalau misalnya dia terbuka ya, terekspos dengan udara, atmosfer, dan di situ misalnya ada kabel yang terbuat dari plastik yang flammable gitu ya. Nah, itu bisa kebakar dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ada misalnya kalau di kalau di perangkat list elektronik itu ada PCB dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya, bisa membakar ya, bisa terbakar karena PCB-nya sendiri itu kan dari plastik. Nah, itu juga dia flammable dan lain sebagainya. Sedangkan elektron dalam jumlah banyak yang dipercepat, yang punya kecepatan tertentu, itu punya energi yang bisa membakar, apalagi kalau dia misalnya kontak dengan oksigen seperti itu. Nah, ini kalau ada hambatan dalam seperti ini, maka kasus yang sama ini bisa kita hitung seperti ini. Kita reduplikasi aja ya, reduplikasi saja. Kalau misalnya ini draw mudah-mudahan tadi yang diperlihatkan di slide awal masih dicatat ya, supaya nanti nggak berulang. Karena ini saya hanya akan menambahkan jika kabel pada rangkaian ini memiliki hambatan dalam, ya, memiliki hambatan dalam, saya ganti deh tintanya pakai yang sky blue. Nah, R. Ternyata di sini dia punya R sama dengan 0,01 ampere, ohm. Maka berapa R totalnya? R total itu maksudnya yang ini. Ya. Oke. R total ini saya jawab saja, dia itu sama dengan ini ya, 1,66. 1,66 ohm. Tapi arusnya akan berbeda. Oke, saya mau tanya Yasfi Salma Nadira dari kelompok 6. Ada? Yasfi Salma Nadira, apakah ada di kelas? Oh iya Pak, ada. Ada. Nah, untuk menghitung I-nya ini bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Untuk menghitung arus total yang I ini, yang ini.
Gimana? Halo Yaspi, bisa mendengar suara saya? Halo Pak, maaf Ya. Pak, ini mic-nya rusak yang laptop saya, jadi saya ikut dulu di Winda, soalnya lagi bareng. Oh ya, bagus. Silakan. Ini sambil saya tampilkan lagi. Ya. I-nya bagaimana? Arus Ya. total arus total yang mengalir pada rangkaian ini sama dengan Berarti yang potensialnya yang potensial dibagi resistornya, potensial ya V dibagi resistor totalnya. R total. Berarti yang 12 volt ya Pak ya, dibagi sama 1. Sebentar. Yang ininya R-nya? Oh, ini R yang R kecil di mana dia berperan? oh itu Pak, yang Sudah R kecil ini tadi sudah dihitung di R total belum berarti kira-kira? Belum. Sudah dihitung di R total belum kira-kira? Belum Pak. Belum. Nah, makanya jadinya ini bagaimana? Berarti jadi 12 per 1,66 ditambah 0,01. Berarti jadi Gimana? 12. Berarti jadi R-nya itu jadi 1,67 ohm. Oh, ya, baik. Maksudnya begini. Maksudnya iya, Pak. arus sama dengan V dibagi R total ditambah R kecil gitu ya? Iya Pak gitu. Oh ya, jadi ini sama dengan, nah, silakan dihitung. Ini 12 dibagi 12,67 sama dengan kok 1,6. 1,67 ya, sorry. Berarti saya hitung di kalkulator 7,18 1,78 ampere. 78 ampere. Nah, dengan adanya hambatan dalam bisa dilihat. Berapa? 7,18. Oh, 7,18. Oh, 7,18. Ya. Oh ya. Baik. Nah, di sini terlihat bahwa dengan adanya hambatan dalam arusnya turun ya. Arusnya turun karena dia juga digunakan ya. Karena dia juga digunakan pada ini si kabel yang digunakan untuk menghubungkan R1, R2 dan R3 ini dengan baterai gitu ya. Makanya sebelumnya itu kalau nggak salah 7,2 kan ya, yang ini ya. 7,2 sedangkan yang ini sekarang I-nya menjadi 7,18. Nah, dengan demikian maka kalau misalnya saya nanti ditanya ya, kalau nanti ini sekarang misalnya pertanyaan tambahan gitu ya, misalnya ini berapa VR1? Berapa VR2? Berapa VR3? Berapa I pada R3 dan berapa I pada R2? Nah, ini nanti menggunakan yang ini. Ya, menggunakan arus yang ini. Nah, kalau yang VR1 ini mudah ya, tinggal R1 dikalikan arus yang baru ini ya. Dengan arus yang baru ini sehingga nanti didapatkan dia 7,18 volt. Nah, tapi ini tentu saja tadi kan 12 ya. Ini banyak spoilernya ini. Harusnya tadi bisa buat dipakai ini. Jadi kalau yang VR1 ini mudah, tinggal I dikalikan R1 sama dengan 7,18 volt, sedangkan VR2 sama dengan VR3 sama dengan 12 dikurangi 7,18 ya, sama dengan ini nanti jadi 4, berapa ya? Kalau tadi 4,8 ini berarti 4,82 gitu. Ya. Coba 12 dikurangi 7,18 ini segini enggak? Kalau nggak salah sih iya. Ini volt. Nah, jadi tegangannya juga justru dengan adanya hambatan dalam ya,
VR1-nya 7,18, sedangkan VR2 dan VR3-nya menjadi lebih besar. Ya, jadi lebih besar ya? Lebih besar nggak sih? Menjadi sedikit lebih besar, gitu ya. Kalau tadi kan 4,8, sekarang menjadi 4,82. Nah, yang lainnya nanti bisa dihitung arus yang mengalir di R2 dan R1 berapa. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka yang bisa nanti diturunkan, ya. Oke, yang pertanyaan lanjutannya itu adalah misalnya daya, ya, daya P pada daya pada rangkaian sama dengan apa? Oke, sekarang saya tanya. Tadi virus sudah, saya sekarang mau ke Muhammad Mustafa Sidik, ada? Ada, Pak. Ya. Daya pada rangkaian ini berapa? Kalau daya apa persamaannya? Silakan, Muhammad Mustafa Sidik. Di slide yang sebelumnya. Mantap. Daya tuh pakai rumus ini bukan, Pak? Yang arus Jadi listrik daya dikali pada rangkaian sama dengan, ya, tinggal disebutkan saja. dikali V, V arus listrik dikali tegangannya. sama dengan berapa? Tegangan tadi berapa? 12 volt ya. Ya, 12 volt. Arusnya tadi dengan hambatan dalam berapa? 7,18, Pak. 7,18. Coba dihitung dayanya berapa? Baik, bentar. Oh ya, ini satuannya, jangan lupa. Ini 6,16, Pak. berapa? 66? 86,16. Oh, 86, sorry. 86, 16 watt. Oke. Betul, Pak. Nah, sekarang, oh ya, makasih Muhammad Mustafa. Sekarang Baik, saya mau Pak. tanya berapa daya yang dikonsumsi oleh R1. Nah, sekarang saya ke yang lain. Muhammad Mustafa Sidik sudah. Nah, sekarang saya mau ke Kita Morgana, ada? Iya, Pak, ada. Ya. Daya yang dikonsumsi oleh resistor 1, saya menghitungnya bagaimana? Bagaimana caranya? I kali I kuadrat kali R1. I kuadrat dikalikan R1. Berapa kira-kira? Ini 7,18 kuadrat dikalikan tadi 1 ohm. Sama dengan berapa? 51,55, Pak. 51,55 watt. Oke, makasih. Nah, sekarang saya mau tahu berapa daya yang dikonsumsi oleh R2. R2 sama dengan berapa? Oke, tadi saya mau ke Alifi Akmal Habibi, ada? Dari kelompok 3.
Oke, kalau tidak ada, saya ke Gabriela Meriba ada? Oh, ada chat. Sebentar. Maaf, Pak. Oh, Alifi Akmal, apakah suaranya terdengar? Tidak, saya tidak dengar suaranya. Silahkan, Gabriela Meriba ada? Ada Pak hadir. Ya, hadir. Daya yang dikonsumsi oleh R2 berapa? I kuadrat kali R1 berarti jadi 7, Sebentar. Yang mengalir pada R2 itu I atau IR2? IR2 Pak. Nah, IR2-nya sudah dihitung? Apakah IR2-nya sudah dihitung? Tadi saya baru sampai VR1 7,8 volt. VR tegangan di R2 dan R3 sama yaitu 4,82 volt. Nah, IR2 dan IR3-nya tuh belum dihitung. Ya. Belum dihitung. Nah, Bentar Pak, saya hitung dulu pakai rumus itu paralel. Oh ya? VR-nya kan 4,8. R2-nya 1. Harusnya berapa? Empat koma delapan juga. 4,8. Berarti ini ya, ini adalah I yang mengalir pada R2 dikuadratkan dikalikan R2. Nah, ini sama dengan tadi berapa? 4,82 ya. Kuadrat dikalikan 1 ampere 1 ohm. Berapa ini? Dua puluh 23,23 karena 4,8 itu kan di atas 16 ya dikali watt. Oke, terima kasih. Oke, tadi siapa? Tadi saya panggil Alifi ya. Alifi, apakah mic-nya sudah bisa berfungsi? Daya yang dikonsumsi oleh R3 PR3 sama dengan Alifi. Apakah mic-nya sudah bisa ini? Ini mic-nya sudah on tapi tidak terdengar ya, Alifi ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya nanti Alifi bisa berinteraksi ya. Kalau gitu saya harus cari temennya yang dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ada Yusuf Iqbal Al-Muhajir. Iya, Yusuf Pak. Iqbal ada? Oke. Ada. Daya yang dikonsumsi oleh resistor 3 ini berapa? Ini dulu cara menghitungnya berapa? Bagaimana? Tadi apa sih? V di R paralel di R2/3 tuh nilainya 4. Sebentar. Sebelum ke angka ini dulu. Ini persamaannya dulu. Dia itu adalah sama dengan IR3 gini. 3 kuadrat dikali R3. Ya. Sama dengan IR3-nya berapa? R3 2,41 kuadrat dikali 2 ohm. 2 ohm. Berapa? Belum hitung, Pak. Ya.
dari manakah 2,41? 2,41 itu dari VR3 dibagi R3 sama dengan I R3 gitu ya. Tadi 4,8 ya. 4,8 dibagi 4,82 dibagi 2 gitu ya. Jadi dia 2,41. Dikuadratkannya harusnya angkanya sekitar 5 gitu ya, sekitar 5 atau 6. 2, karena 2 kuadrat itu kan 4 ya. 2,5 kuadrat 6,25. Berapa? Jadinya Yusuf? 11,6162. 11,6162 6162. berarti 16 berarti 2 gitu ya. Watt. Nah, ini adalah dayanya ya. Ini adalah dayanya. Nah, yang ini ya sebentar. 51 tambah 23 tambah 11. Ini kira-kira totalnya sama nggak ya dengan yang atas? 51 tambah 23 itu kan 74. 74 ditambah 11, 85. Ya, dengan angka-angka yang belakangnya sama gitu ya. Ya. Jadi daya pada rangkaian yang dihasilkan oleh baterai ya, yang dihasilkan oleh baterai 86,16 watt itu ya digunakan ya. Digunakan sama R1 sebesar 51,55 watt. Kemudian daya yang dikonsumsi oleh R2 adalah 23,23 dan yang dikonsumsi oleh R3 adalah 11,62 watt. Kalau di total daya yang dikonsumsi oleh R1, R2, R3 akan sama dengan daya pada rangkaian yang dihasilkan sama baterai gitu ya. Jadi itulah nanti kekekalan energinya di situ. Jadi baterainya itu nanti akan memberikan energi ya, memberikan energi. Nah, tentu saja di sini kita ini ya ada daya yang dikonsumsi sama R kecil juga sebetulnya ya. Yaitu I kuadrat, jadi I total dikalikan dengan R kecil ya. Nah, nanti kalau itu dijumlahkan ya dengan daya yang dikonsumsi oleh resistor 1, 2 dan 3 hasilnya sama dengan yang daya yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah, ini tentu saja nanti kalau ada informasi tentang waktu ya, nanti ini ada misalnya ini saya tambahin jika R1 digunakan selama 1 jam, hitung energi yang digunakan. Oke, hitung energi yang digunakan. U sama dengan daya dikalikan delta T gitu ya. Power sama dengan P. Oh ya, kan rumus persamaan aslinya itu kan power is equal to the changes in work over time. Nah, ini kan jadi begini ya. Ini delta perubahan dari work, perubahan dari usaha ini kan ya perubahan energi gitu ya. Nah, ini hitung berapa energi yang digunakan. Nah, ini 1 jam ya, sama 1 jam. Coba untuk R1. Oke, tadi saya mau ke Muhammad Mustafa Siddiq ada. Oke, temannya dari kelompok 9. Monika Indah Soraya ada? Monika Indah Soraya ada di kelas? Oke, kalau tidak ada, temannya satu lagi, Husna Zidna. Husna Zidna, apakah ada di kelas? Oke, kalau nggak ada, saya pindah ke kelompok 6. Winda Novtriana ada?
Ada, Pak. Ya. Kalau untuk menghitung berapa energi yang digunakan selama 1 jam di R1 ini bagaimana? Berarti P yang di R1 dikali T-nya, Pak. Nah, P yang di R1 berapa tadi? 51,55 watt gitu ya? Iya, Pak. Ya. 51,55 watt dikali berapa? Dikali 1 jam. 1 jam? Ya, 1 iya, jam. diubah ke ini ya, Pak. Second. Dikali 3.600 ya, Pak. 3.600 second sama dengan? Sebentar, Pak. Ya, silakan. Ini kalau satuannya adalah joule, ya. Kalau satuannya joule, maka watt dikalikan dengan second. 1,855 kali 10 pangkat 5. 855 kali 10 pangkat 855 ya, saya bulatkan jadi 8,6 kali 10 pangkat 5 joule, ya. Jadi 1,86 kali 10 pangkat 5 joule. Nah, kalau ini kalau satuannya joule, kalau satuannya kayak di PLN kWh berarti Oke, 51,55 watt, 51,5 watt ke kilowatt berapa ini? 51,55 kali 10 pangkat min 3. Min 3 kilowatt gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau H itu hour, berarti jam. Ini berapa jam? 1, Pak. 1 jam ya. Maka nanti kalau satuannya kWh dia itu adalah sama dengan 51,55 kali 10 pangkat min 3 ya. Kilowatt hour ya. Jadi ini joule dengan kWh itu sebetulnya sama ya, menyatakan energi yang dikonsumsi ya. Energi yang dikonsumsi. Oke, ini rangkaian listrik yang sederhana karena terima kasih. Bentar, tadi itu siapa? Tadi Winda ya, Winda. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya karena ini sebetulnya basic ya, sering ditanyakan juga dulu di SMA gitu ya. Dan nanti juga akan ditanyakan di ujian kan. Coba ya kita lihat contoh nih ya soal ujian. Diketahui nah, ini yang Anda lihat sekarang di layar, bisa lihat PDF yang saya tunjukkan di layar. Nah, nanti rangkaian yang nanti akan Anda analisis itu adalah yang seperti ini nih, yang bentuknya kayak gini. Jadi dalam rangkaian tersebut itu ada 2 buah baterai yang disusun seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai rangkaian kompleks. Ya. Nah, ini nanti cara penyelesaiannya agak sebetulnya dia menggunakan hukum yang sama, perangkat yang sama dengan hukum Ohm yang baru saja tadi kita gunakan. Namun tentu saja ini ada perbedaan ya, di mana di sini ada baterai yang ditambahkan pada rangkaian ini ya, sehingga nanti Anda misalnya diminta nih ya, misalnya diminta untuk menghitung berapa arus gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi dilihat dengan yang ini ya, yang jenis pertanyaan ini kan sama ya. Jenis pertanyaannya itu sama-sama aja. Untuk yang rangkaian sederhana seperti ini sama yang kompleks seperti ini, Anda hitung, Anda tentukan atau Anda cari berapa arus yang melewati R1, R2, R3, R4, R5 misalnya. Kemudian hitunglah berapa tegangan antara titik A dan B. Kemudian hitung berapa daya yang dikonsumsi atau daya yang digunakan
atau daya yang hilang atau daya disipasi di R4 dan lain sebagainya. Sebetulnya jenis pertanyaannya ya itu saja. Hanya sekarang kita akan melangkah ke rangkaian yang kompleks, ya, rangkaian yang kompleks di mana perhitungan yang baru saja kita lalui itu sekarang membutuhkan treatment lebih lanjut. Oh ya, ada dua hal lain yang mungkin perlu dipelajari juga karena ini berkaitan dengan aplikasi di di sehari-hari. Misalnya Anda punya alat rusak atau Anda punya misalnya punya remote, ya, punya remote TV tiba-tiba mati gitu ya, tidak bisa digunakan, ya Anda bisa ngecek dia itu masih ada tegangannya, masih ada energinya atau enggak, yaitu dengan cara ya ini ditempelkan voltmeter sama ampermeter. Nah, saya kira ini nanti di praktikum juga ada ya penerapannya, sehingga nggak akan terlalu saya bahas lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nanti bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan rangkaian yang bentuknya kompleks seperti ini. Ya. Rangkaian yang kompleks seperti ini dia menggunakan yang namanya hukum Kirchhoff, di mana ya kalau beberapa dosen atau beberapa orang menyebutnya Kirchhoff. Sebetulnya bukan Kirchhoff ya, karena ini orang Jerman, jadi sebetulnya dia tuh Kirchhoff. Nah, jadi nanti ada dua hukum yang harus dipatuhi, yaitu yang hukum pertama yang berkaitan dengan kekekalan muatan. Tadi sudah saya singgung, di titik junction atau di titik cabang, arus yang masuk itu nanti adalah sama dengan arus yang keluar. Jadi di satu titik cabang, misalnya di cabang A, di soal yang ini, atau cabang B yang di sini, harus ada arus yang masuk dan ada yang keluar. Tidak boleh ada semuanya masuk, tidak boleh semuanya keluar. Jadi harus ada satu yang, minimal ada satu, misalnya kalau kita punya cabang 3 seperti ini, ya, maka minimal harus ada satu yang masuk, atau minimal harus ada satu yang keluar, gitu ya. Jadi harus ada arus yang masuk ke dalam A dan ada yang keluar dari A. Gitu. Disebutkan di sini, the junction rule states that the total current directed into a junction must equal to the total current directed out of the junction. Jadi ini misalnya kalau yang masuk 7, maka yang keluar harus 2 dan 5. Kalau yang masuk itu misalnya 2 dan 5, maka yang keluar itu harus sama dengan 7. Oke, itu hukum yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua, ini menyatakan kekekalan energi dalam satu loop. Nah, apa yang disebut sebagai satu loop? Satu loop itu yang ini. Ya, ini yang disebut, ini satu loop, atau ini, yang luar satu loop, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambar ulang, ya, kalau saya misalnya saya gambar ulang, misalnya tadi ya, oke, ini bukan gambar ulang, atau saya bikin aja sendiri. Ini seperti ini, ya, seperti ini, gitu ya. Nah, ini misalnya ada seperti ini, ya, dia seperti ini. Nah, kayak gini. Ini ada R1, ada R2, ada R3, ada V1, ada V2, atau kadang-kadang dia nggak disebutkannya sebagai V ya, tapi langsung sebagai GGL. GGL1, GGL2, GGL3. Nah, di sini beberapa soal memang kadang menggunakan V1. Kalau dulu di mana? Kalau dulu di SMA kita sering menggunakan tegangan apa itu namanya tegangan dari sumber baterai ya, seperti contoh yang ini disebutkan V sama dengan 12, tapi sekarang untuk supaya dia tidak membingungkan antara tegangan yang ada pada resistor dan titik-titik percabangan, maka sekarang kita menggunakan yang disebut sebagai GGL. Ini kalau sumber tegangan baterai ini sering digunakan sebagai ini. Ininya bentuknya seperti epsilon ya, bentuknya seperti epsilon tapi kadang disebut sebagai E1 atau GGL1 gitu ya. GGL1, GGL2, GGL3. Nah, itu bergantung kepada
ininya, bergantung kepada jumlah dari sumber tegangan yang digunakan. Jadi tidak menggunakan V1, V2, V3, tapi menggunakan GGO1, GGO2, GGO3 yang menyatakan sebagai sumber tegangan baterai. Karena nanti V itu B khusus digunakan untuk mencari berapa VR1, VR2, atau tegangan yang melewati titik A dan B gitu ya. Jadi V itu nanti khusus untuk menghitung berapa tegangan pada device, sedangkan sumber dari baterai justru digunakan tanda seperti ini atau GGL seperti ini. Ini disebut sebagai sumber tegangan baterai atau gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik. Ya. Jadi lambangnya ini. Kenapa E atau kenapa epsilon? Karena dari elektromotive force. Yang bahasa Indonesianya ya ini GGL. Ya. Electromotive force itu adalah gerak gaya listrik atau sumber dari tegangan yang kita berikan dari baterai. Nah, ini tadi saya sebutkan di titik percabangan A, ya, di titik percabangan A berlaku hukum pertama. Ya, berlaku hukum pertama, arus yang masuk I1 harus sama dengan arus yang keluar I2 atau I3. Nah, bisa juga Anda misalnya asumsikan bahwa yang masuk itu I3 gitu ya. Yang masuk itu I3, yang keluar itu I2 dan I1. Boleh juga seperti itu. Jadi ini hukum pertama. Hukum 1, maka I in adalah sama dengan I out pada titik cabang. Ya. Anda bisa asumsikan yaitu I1, I2, I3 yang bentuknya satu masuk dua keluar atau dua keluar satu masuk dua masuk satu keluar gitu ya, boleh seperti itu. Nah ya, sedangkan yang hukum yang kedua ini berkaitan dengan hukum kedua ini berkaitan dengan loop. Yang disebut sebagai loop tuh yang ini ya. Ini satu loop ya. Ini satu loop. Ini juga satu loop. Ya, atau ini yang di luar ya, atau ini yang di luar, ini juga satu loop. Nah, Anda bisa pilih itu sebetulnya ya. Anda bisa pilih. Nah, hukum dua loop itu menyatakan bahwa total semua potensial atau total semua GGL yang ada dalam satu loop adalah sama dengan total semua arus dikalikan R gitu. Total semua arus yang mengalir pada loop tersebut dikalikan dengan R. Nah, ini ada aturannya ya. Ada aturannya. Ini sebentar. Ini sebentar. Saya mau cari contekan yang udah. Ini. Oke. Oke ya. Ini kalau saya buat ininya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum pertama. Ini menyatakan kekekalan muatan. Secara matematik ditulis sebagai sigma dari I adalah sama dengan 0. Ya. Sigma dari I sama dengan 0. Hukum yang kedua adalah menyatakan kekekalan energi. Yang secara matematik ditulis sebagai sigma GGL dalam kalau ini berlaku. Nah, kalau ini kekekalan muatan ini pada satu titik cabang, Kalau ini berlaku pada satu loop. Maka pada satu loop itu berlaku hukum di mana total semua GGL
yang berada dalam satu loop itu adalah sama dengan total dari arus yang mengalir pada resistor pada loop tersebut, ya, mengalir pada loop tersebut. Nah, ini ada kriterianya, ya, ini ada kriterianya. Kita harus menentukan arah. Kalau ada kriteria, kalau di sini berarti tadi sudah, kalau yang ini harus ada arus masuk dan arus keluar. Sedangkan kalau di sini ada arah loop, ya, arah loop yang searah jarum jam, arah loop searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ya, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, penerapannya, ya, penerapannya ya, penerapannya pertama itu adalah ini dulu, tentukan arus masuk keluar di titik cabang. Nomor 2, tentukan arah loop. Ya, jadi misalnya seperti ini, ada rangkaian seperti ini, ya, ada rangkaian seperti ini. Nah, kita tentukan untuk yang sebelah kiri arah loopnya searah jarum jam, yang sebelah kanan searah jarum jam. Nah, penentuan ini tuh, ya, penentuan ini tuh sebetulnya arbitrary, bebas, sebetulnya bebas. Namun ada triknya juga sebetulnya, yaitu dengan cara melihat mana GGL yang paling besar, ya. Karena nanti GGL yang paling besar itulah yang nanti justru akan mendominasi arah dari arusnya, ya, mendominasi arah pada ininya, pada rangkaian. Nah, ini kan ininya positif negatif, yang ini positif negatif, yang ini positif negatif. Makanya nanti juga kita perhatikan polaritas, ya, perhatikan juga polaritas dari GGL. Nah, kemudian tentukan arah loop. Selanjutnya, ya, selanjutnya, nah, nomor 3 itu kita pilih. Nah, oke. Nah, nanti arah loop, arah panah loop itu dianggap sebagai positif, ya. Mau dia berlawanan arah, mau dia searah jarum jam, mau berlawan arah jarum jam, itu dianggap arah panahnya itu, ya, arah panahnya itu nanti yang ininya itu nanti disebut positif. Kemudian yang nomor 4, ya, kita pilih, ya, kita pilih arah arus, ya, kita pilih arah arus, ya, kita pilih arah arus. Sebetulnya pilih arah arusnya itu berdasarkan dari ini, di titik cabang A itu dia mau gimana tadi, ya, mau mau masuk atau mau keluar. Sehingga kalau misalnya dia itu searah dengan loop, maka nilai arus positif, ya, positif. Positif itu maksudnya lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya dia itu berlawanan dengan arah loop, maka nilai arus negatif, ya, atau lebih kecil dari 0.
Ya. Nah, kemudian nomor 5, nilai dari R, ya, dari R yang ada pada rangkaian ini selalu positif. Nah, nomor 6, ya, ininya. Kemudian kalau misalnya kita ada loop dan lain sebagainya, maka GGL, ya, GGL atau E akan positif, ya, nilai GGL atau epsilon akan positif, ya, akan positif jika ia searah dengan arah loop. Artinya GGL atau E akan negatif jika ia berlawanan arah dengan arah loop. Nah, jadi kalau misalnya rangkaiannya tadi yang sederhana, ya, yang seperti ini, ya. Nah, ini satu loop aja dulu, ya. Ini lihat ya, ini udah jadi satu rangkaian kompleks di mana satu rangkaian loop ini punya 2 buah baterai. Yang satu 24, yang satu 6, ya. Nah, ini, ya, bisa kita lihat mana yang lebih besar, 24 volt sama 6 volt, lebih besar yang mana? Oh, sebentar dulu. Lihat ininya, orientasi dari baterai ini. Kalau yang 6 volt, dia kan positif negatif, ya. Jadi kalau misalnya dia ini sebagai baterai utama, dia itu kan akan arusnya seperti ini, ya. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul. Nah, sedangkan kalau yang 24 kan seperti ini. Ya, positif negatifnya seperti ini. Artinya I yang dihasilkan oleh 24 sama yang 6 kan saling bertolak belakang, ya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, sehingga nanti dengan aturan ini, dengan aturan Kirchhoff, nah, di sini kira-kira ada titik cabang nggak? Ada titik cabang nggak di sini? Tidak. Tidak ada. Berarti di sini kita tidak perlu menggunakan aturan yang arus. Ya, kita tidak perlu menggunakan aturan yang arus. Cabang baru bisa digunakan kalau misalnya ada kayak gini nih, ya. Ada titik ini menghasilkan cabang 1, cabang 2 kayak gini. Jadi seperti menghasilkan rangkaian paralel gitu, ya. Tapi kalau loopnya ini hanya 1, maka dengan aturan Kirchhoff kita gunakan aturan kedua. Aturan kedua di mana sigma dari GGL adalah sama dengan sigma dari I dikalikan dengan R. Nah, pertama-tama tadi kalau misalnya loopnya adalah sederhana seperti ini, ya kita pilih aja loopnya seperti apa, arah loopnya seperti apa. Nah, kita lihat ini 24, ini 6, maka ini yang lebih menang, ya, ini yang lebih besar, sehingga arus dominan itu akan ke sebelah sini, ya. Arus dominan seperti ini artinya dia searah jarum jam, ya. Loopnya searah jarum jam. Maka nanti saya asumsikan ada arus yang mengalir seperti ini, ya. Arus yang mengalir seperti ini, maka di sini, ya, dengan demikian karena arah loopnya adalah searah jarum jam seperti ini, maka ini sigma ini, ya, sigma GGL ini nanti akan menjadi sama dengan 24. Ya, 24, terus dia ketemu sama ini. Nah, GGL yang 6 volt ini, lihat polaritasnya dia justru arah loopnya menemui si positif dulu baru negatif. Ini berarti dikurang. Ya, karena kalau yang ini kan dia ini, ya, dari ini kan dia kan ke sini, ya. Arahnya kalau sesuai dengan loop kan kayak gini. Jadi ada arus yang keluar dari yang positif 24, tapi sekarang dia ketemu lagi sama positif yang 24 gitu, makanya dia dilawan. Nah, berbeda kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya si rangkaian yang di bawah ini dibentuknya seperti ini kalau dia ini epsilon 1 epsilon 2, maka di sini ini kan 24, ini 6. Nah, kalau dengan demikian terus kita loopnya tadi seperti ini, maka kalau dengan demikian karena ini positif negatif negatif positif, arah arusnya seperti ini, nanti sigma epsilonnya justru menjadi 24 ditambah 6. Tapi karena ini
arah loopnya itu justru dia ketemu sama polaritasnya yang terbalik, maka dia menjadi negatif. Nah, ini adalah sama dengan arus, ya. Arus dikalikan dengan ini 12 volt atau R1. Ini sama dengan R1, ini sama dengan R2. Ya, seperti ini. Sehingga nanti I-nya adalah sama dengan 24 dikurangi 6 berapa? 18. Gitu ya. Dibagi R1 tambah R2 20. Sama dengan 0,9 ampere. Sama ya dengan ini. Ya. Ini kalau satu loop. Ya. Ini kalau satu loop. Ya. Sampai sini ada yang belum paham? Sampai sini ada yang belum paham? Jadi saya ulangi. Ini saya save deh. Nanti insya Allah saya update PDF yang ada di mana? PDF yang ada di EduNext supaya ini ada yang coretan-coretan ini nanti masuk ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait hukum Kirchhoff yang untuk yang ini rangkaian yang satu loop ini. Karena saya sekarang akan yang ke ini. Pak. Ya. Ini kalau kita misalnya memilih arahnya berlawanan arah jarum jam, bagaimana? Bagaimana? Oh ya, boleh. Berarti ini saya kontrol seperti ini. Ini Berabe ini yang ngapusnya, bentar ya. Berabe ngapusnya, udah nggak apa-apa. Kalau arah ininya, kalau arah loopnya misalnya di kebalikannya gitu ya. Bentar, kalau kebalikannya boleh. Kalau arah kebalikannya berarti jangan pakai yang ini. Saya pakainya pakai yang hijau deh. Kalau tadi dia arah loopnya searah jarum jam. Nah, sekarang kalau misalnya arah loopnya saya ini ya, saya bikin dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti dengan demikian, ya arah panahnya ini berlawanan arah jarum jam, maka di sini nanti sigma epsilon sama dengan sigma I R1, sigma RI II gitu ya. Ini karena ini kan I dari 1 sampai 2 gitu ya, karena ada 2, ini juga I sama dengan 1, 2. Ini berarti R1, ini R2, ini GGL1, ini GGL2. Nah, kalau dengan demikian, maka lihat, yang searah dengan arah loop kan yang 6 ya. Yang searah dengan arah loop itu adalah yang 6. Maka dengan demikian, ya, maka dengan demikian arahnya menjadi 6, ya, karena yang searah dengan arah loop adalah yang GGL2, sehingga yang GGL1-nya menjadi minus 24. Minus 24. Sama dengan sigma. Nah, sekarang kita tentukan. Ya, sekarang kita tentukan arah I-nya kemana. Kalau tadi kan arah I-nya, karena kita tahu seperti ini. Ya, karena kita tahu bahwa yang 24 ini ya lebih besar daripada 6, sehingga kita asumsikan ini kalah gitu ya. Yang 6 ini kalah, sehingga yang I-nya yang 24 ini lebih dominan, sehingga arah arusnya dia searah jarum jam juga gitu ya. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana? Asumsikan arah arusnya misalnya seperti ini. Arah arusnya misalnya seperti ini. Nah, ini menjadi I ya, menjadi I ya dikali kalau dia itu arahnya seperti ini, kita asumsikan I-nya itu seperti ini, searah dengan arah loop, maka dia menjadi I ya, karena searah, karena tadi ya aturannya searah dengan mana ya,
Pilih arah loop positif. Pilih arah arus. Jika arah arus itu searah dengan loop, maka arusnya positif. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah loop, maka dia menjadi negatif. Nah, dengan demikian, ini I-nya menjadi I, bukan min I ya, sama dengan I. Ini berarti I nanti dikalikan R1, ditambah I dikalikan R2. Makanya ini menjadi min 18, sama dengan I dikalikan, berapa tadi? 20 ya? 20 ya? Maka I sama dengan minus 0,90 ampere. Artinya, I sesungguhnya melawan arah asumsi yang barusan. Ya, jadi I yang sesungguhnya melawan arah yang sesungguhnya. Jadi arah yang tepat itu sebetulnya arah arusnya seperti pada yang pertama tadi, yaitu searah jarum jam, gitu ya. Searah jarum jam. Ini kenapa menghasilkan minus? Karena asumsi kita I-nya itu adalah ini kan. Asumsinya dia itu searah dengan loop. Ya, asumsinya dia searah dengan loop, maka hasilnya nanti akan menjadi minus yang menyatakan justru harusnya dia kebalikan dari arah loop seperti itu. Karena ya itu tadi, jadi berarti betul. Jadi arah arus yang tadi kita gunakan di contoh yang pertama yang ini itu ternyata sudah benar bahwa arah arus yang tepatnya itu memang searah jarum jam, bukan berlawanan arah jarum jam. Karena pada saat kita gunakan asumsi I-nya itu searah dengan arah loop yang berlawanan arah jarum jam, ternyata didapatkan I-nya ini negatif. Ya. Jadi artinya dengan asumsi seperti ini, harusnya I-nya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi bukan seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Nah, ini kalau menggunakan ini yang ini kalau menggunakan loop yang tunggal. Nah, pada contoh ujian ya, pada ujian atau pada nanti di PR tutorial untuk modul 3, ini nanti seperti ini ya. Nah, ini misalnya ada sebuah alternator itu seperti baterai gitu ya. Baterai dengan ini dengan beda potensial 14 volt dengan hambatan dalamnya 0,1 ampere. Kemudian ini baterai kedua juga kemudian ini ada baterai aki dengan 12 volt dengan hambatan dalam 0,01 ohm dihubungkan dengan sebuah lampu yang besar besar hambatannya adalah 1,2. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk rangkaian seperti ini ya. Rangkaian seperti ini. Nah, ini akan kita hitung berapa arus yang mengalir pada cabang 1 yang A, cabang 2 yang B, sama cabang ketiga yang H ini ya. Jadi ini ada headlights, ada battery 1 sama alternator. Ini indeksnya akan ada H, B sama A itu dari situ. Ini ada nggak ya? Oke, potential difference, bla bla bla. Oh, ini sebetulnya ini. Ini kayaknya waktu kita nggak cukup untuk membahas rangkaian RC. Nanti saya bikin video tambahan aja kalau gitu. Karena rangkaian RC yaitu tadi berkaitan dengan cara pengisian kapasitor dan juga pengosongannya ya pada saat baterai HP kita itu digunakan. Nah, itu berkaitan dengan discharging a capacitor. Sedangkan pada saat dia di-charge dengan colokan listrik itu adalah peristiwa pengisian. Tapi saya di sini dulu deh. Ya, saya di sini dulu ya untuk rangkaian yang ini. Karena yang ini mirip dengan ini ya, mirip dengan soal ujian. Nah, kalau di 2A saya nggak punya yang paling soal ujian 1, 2B. Saya punyanya 2B. Nah, kalau yang 2B justru kalau yang ujian 2020 ya,
ujian tahun 2020 ini ada rangkaian kompleks seperti ini. Ini saya bikin tunggal aja. Mana ya? Yang ini. Rangkaiannya itu ada ini apa? Rangkaian kompleks tapi ada kapasitornya. Nah, ini mantap ini. Ya. Menggunakan persamaan Kirchhoff ya. Menggunakan persamaan Kirchhoff yang baru saja tadi diperlihatkan. Nah, ini sebelum sampai ke sini, saya mau ke sini dulu. Ya, yang ini. Ini tipikalnya ya, hitunglah berapa berapa arus yang mengalir pada A, B, dan C. Ya, mengalir pada A, B, dan C. Nah, ini sekarang ini sebentar. Oh ya, ini kita lihat bahwa pada gambar ini ya di titik B ini sudah ada berlaku hukum satu Kirchhoff menyatakan ada arus yang masuk yaitu IA arus yang masuk dari alternator. Kemudian ada arus yang masuk dari baterai, kemudian keluar ya IA ditambah IB sama dengan IH ya. Berarti ini hukum satu sudah terpenuhi. Di titik cabang B ada arus A masuk, arus B masuk dan satu keluar. Jadi nanti sigmanya seperti ini. Jadi sehingga kalau misalnya kita uraikan sebagai sigma I sama dengan 0, maka ini jelas ya IA ditambah IB dikurangi IH sama dengan 0 karena total arusnya, total muatannya kekal ya, total muatan yang berliwah di sini kekal. Nah, kemudian sekarang untuk hukum 2 kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu arah ininya, arah loopnya. Nah, sekarang saya mau pilih arah loopnya seperti ini. Berlawanan. Ini bebas aja ya, bebas aja sebetulnya. Bebas aja penentuan dari arah loopnya. Nah, berarti saya memilih dia berlawanan arah jarum jam. Maka sekarang hukum 2. Sigma GGL sama dengan sigma I dikalikan R. Ya. Nah, sekarang dengan demikian maka ini harusnya nih, ntar. Ini matiin aja nih. Matiin, ini kita insert new slide blank. Oh ya, masih ada, ini kita overtime. Jadi kalau kita tentukan dulu ini dulu. Nah, kita tentukan saja yang atas ini loop 1, ini loop 2. Untuk loop 1 sigma GGL sama dengan sigma IR, maka di sini bisa kita lihat di loop 1 karena arah GGL-nya seperti ini, maka lihat dia ketemu sama yang 12 ya, ketemu sama yang 12, maka ini menjadi min 12 karena dia berlawanan arah loop. Min 12 adalah sama dengan, nah ini kita lihat arah loopnya berlawanan arah nih ya, berlawanan arah dengan IH sama IB, maka nanti di sini minus IH itu nanti akan ke ini R1, R2, R3. Ini berarti ini R1, R2, ini R3. Berarti nanti minus IH ketemu sama R1 dikurangi I. Apa tadi? B gitu ya. IB dikalikan dengan R2. Ya. IB dikalikan R2. Nah, ini persamaan 1. Nah, kemudian nanti loop 2. Loop 2, ini kita punya sigma sama dengan sigma IR. Maka lihat loopnya yang ini. Ya. Loopnya yang ini dia searah dengan yang 12, tapi berlawanan dengan yang 14. Makanya nanti min 14. Min 14 ditambah 12 sama dengan, lihat arah loop dengan ini, arah loop 2 dengan IA sama IB, searahnya itu hanya
yang IB. IB-nya positif, yang IA-nya negatif. Maka ini menjadi IB kali R2 dikurangi IA dikalikan R3. Nah, ya udah. Tadi R1, R2, R3 kan tahu ya, R1 itu tadi 1,2 ampere. 1,2 ampere. 1,2 ohm, R2 sama dengan 0,01 ohm dan R3 sama dengan 0,1 ohm. Ya, 0,1 ohm. Berarti sekarang kita punya persamaan 1 ya. Sekarang kita punya persamaan 1 dari hukum 1, kita punya persamaan 2 dari loop 1 dan persamaan 3 dari loop 2. Nah, kita lakukan dari persamaan 1, 2, dan 3, kita nanti bisa cari IA, IH, sama I dari baterai. Gitu ya. Caranya bagaimana? Lakukan eliminasi, substitusi, atau lakukan inverse matrix. Ya, jadi substitusikan aja nih, misalnya kan kita tahu nih ya, IH itu adalah sama dengan IA ditambah IB. Jadi kalau misalnya ada IH di sini, ya masukin aja IA sama IB gitu ya. Nah, yang kemudian nanti dari persamaan 2 dan 3 kan bisa dicari ya, menggunakan substitusi dan eliminasi seperti yang kita dulu pernah dapatkan waktu SMA ya. Substitusi eliminasi ini kan min 12 tambah ini menjadi min 2 sama dengan IB R2 min IA R3. Nah, ini seperti ini. Jadi lakukan substitusi eliminasi dengan persamaan 1 ya, yang ini yang arus, kemudian persamaan 2 yang ini, dan persamaan 3. Nanti didapatkan di berapa nilai IA, IH, dan IB-nya. Atau cara yang lebih cara yang satunya lagi adalah menggunakan inverse matrix ya. Menggunakan inverse matrix dengan cara ini, kita kumpulkan persamaan 1, 2, dan 3. Nanti kita buat matriksnya menjadi IA ya, IH sama IB. Nanti ini adalah sama, nah ini dari yang persamaan 1 yang di sini, ini persamaan 2 di sini, persamaan 3 di sini. Ini nanti akan menjadi sama dengan 0, kemudian 0, kemudian nanti ini total GGL loop 1, yang ini total loop 2. Ya, sehingga nanti didapatkan dari sini kan. Misalnya ini misalnya ini AX dikalikan B, maka nanti X sama dengan inverse dari A dikalikan dengan B. Nanti kita dapatkan berapa solusi dari IA, IH, sama IB-nya ini berapa. Ya. Jadi lakukan seperti ini. Karena kalau dijelaskan sampai total, sampai selesai, ini kayaknya memakan waktu lama. Ya. Memakan waktu yang lama. Jadi saya perlihatkan saja ya ininya. Perlihatkan saja contohnya. Untuk yang ini misalnya. Ya. Untuk yang soal yang ini, ya. Ini diketahui rangkaian ini berada dalam keadaan tunak, artinya kapasitor terisi penuh, ya. Kapasitor terisi penuh, maka nanti, karena kapasitor dalam keadaan penuh, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian yang ada kapasitornya. Jadi di sini tidak mengalir arus. I4-nya ini sama dengan 0, maka nanti kita hanya menganalisis yang bagian ininya saja, ya, yang bagian loop 1 dan loop 2. Makanya nanti kita lakukan ini ya, kayak gini.
kita dapatkan persamaan 1 dari hukum 1 Kirchhoff, persamaan 2 dari loop 1, dan persamaan 2 dari loop 2. Kemudian nanti kita substitusi dan eliminasi sehingga nanti kita dapatkan I1, I2, I3-nya ini berapa ya. I1 yaitu yang ini, I1 yang ini, I2 yang ini, dan I3 yang ini. Sedangkan I4-nya ini tidak perlu kita hitung karena dalam kasus ini dia dalam keadaan tunak ya, dalam keadaan tunak. Nah, ini contohnya penerapannya pada soal ujian. Kalau di yang soal ujian yang lalu ini nggak ada kapasitornya ya, nggak ada kapasitornya berarti kita hitung berapa I1, I2, I3 dengan cara eliminasi dan substitusi itu tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup karena habis ini kan Anda kuliah lagi ya dengan matematik. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan yang I-nya itu bisa positif negatif ya Pak, tergantung kita. Tergantung arahnya sesuai dengan arah loop atau enggak. Iya Pak, itu kalau di ujian beda jawaban, salahnya negatif, terus kitanya malah positif gitu Pak, ntar disalahin atau gimana Pak? Iya, Anda harus kalau ujian esai Anda harus ini, gini. Kalau di ujian itu, kalau misalnya di soal ujian tidak disebutkan Anda harus menggunakan loop-nya kayak gimana, berarti negatif positif itu menjadi benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya pada soal ini, misalnya nih ya, di soal yang ini diketahui sebuah rangkaian elektronika di bawah ini memiliki 2 buah loop, tapi tidak disebutkan kan bahwa loop-nya ini harus searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, betul nggak? Iya Pak. Nah, dengan demikian maka kalau dia negatif ya, padahal kalau menggunakan arah yang lain dia menjadi positif, harusnya jawabannya benar. Harusnya tidak salah. Karena Anda diberikan kebebasan untuk menentukan arah arusnya. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kalau misalnya pada soal sudah jelas-jelas diberikan arah loopnya, yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam, dan Anda tidak mematuhi itu, nah nanti disalahkan. Ngerti? Ngerti Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau misalnya diberikan, kalau di soal ujian esai, arah loop kalau tidak diberikan maka Anda bebas. Anda bisa jawab dia itu dalam hasilnya negatif atau positif, ya, hasilnya negatif atau positif, atau Anda juga bisa kasih keterangan bahwa arahnya tidak sesuai dengan asumsi awal, harusnya dia ke itu. Nah, harus begitu. Kalau enggak nanti harus ditulis seperti itu supaya nanti si pemeriksa juga jawabannya seperti ini. Tapi kalau misalnya soalnya sudah spesifik bahwa Anda harus mengerjakan dengan arah loop yang seperti ini dan Anda tidak mematuhi, nah itu disalahin ya. Itu bisa disalahin. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sebelum ditutup? Oke, saya kira nanti untuk rangkaian RC kita buat ini saja ya, video tambahan saja. Nanti Anda tinggal mengaksesnya dari Next. Sedangkan nanti pekan depan kita nanti masuk ke medan magnet karena nanti ternyata arus yang mengalir pada kawat menghasilkan medan magnet. Jadi itu ininya, koneksinya antara hal yang kita pelajari sekarang dengan apa yang akan kita pelajari ke depan, benang merahnya di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu recordingnya.